Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dengan NPM 5019142 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman pengguna buku siswa. Buku guru terdiri dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Activities based learning. Isi dirancangkan dan dilengkapi dengan contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggara pembelajaran kontekstual, dalam arti siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan kehidupan yang terjadi. Buku guru dan buku siswa. Buku guru dan siswa kelas 1, 2, dan 3 terdiri dari 8 tema, di mana 4 tema akan dipelajari pada semester genap dan 4 tema akan dipelajari pada semester ganjil. Pada setiap tema terdiri dari 4 subtema diuraikan ke dalam pembelajaran. Satu pembelajarannya dialokasikan untuk satu pertemuan. Untuk kelas 1 terbagi menjadi 8 tema, yaitu yang pertama diriku, yang kedua keberagamanku, yang ketiga kegiatanku, yang keempat keluargaku, yang kelima pengalamanku, keenam lingkungan bersih, sehat, asri, yang ketujuh benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, yang kedelapan peristiwa alam. Selanjutnya untuk kelas 2. Yang pertama hidup rukun, yang kedua bermain di lingkungan, yang ketiga tugasku sehari-hari, yang keempat hidup bersih dan sehat, yang kelima pengalamanku, yang keenam merawat hewan dan tumbuhan, yang ketujuh kebersamaan, yang kedelapan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Dan selanjutnya kelas 3. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang kedua menyayangi tumbuhan dan hewan, yang ketiga benda di sekitar, yang keempat kewajiban dan hakku, yang kelima cuaca, yang keenam energi dan perubahan, yang ketujuh perkembangan teknologi, yang kedelapan praja muda karana. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Manfaat silabus yaitu yang pertama, silabus dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan berbagai pembelajaran, mulai dari perencanaan mengelola semua kegiatan pembelajaran, serta memberikan penilaian. Dalam mengembang pembelajaran lebih lanjut akan memudahkan dalam menyusun RPP. Yang kedua, silabus juga bermanfaat untuk kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Yang ketiga, bagi guru, silabus akan memetakan indikator pencapaian belajar. Langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan hasil penilaian, alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Isi silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, tema 9 khusus SD, MI, ADLP, dan lain-lain. Yang ke-6, materi pokok. Yang ke-7, penilaian. Yang ke-8, alokasi waktu. Yang ke-9, sumber belajar. Rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai sesuatu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. KI dan KD, indikator, tujuan materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, sumber dan media, dan penilaian.